let's say 12 modul. Nah, yang modul pertama itu tentang galat, algoritma, dan konvergensi. Nah, ini kita kalau yang modul 1 ini hari ini kayak dikit aja gitu loh, karena bakal fullnya nanti di hari Sabtu tanggal 15. Kita bakal fullnya di tanggal 15. Udah masuk ke materi yang detailnya plus sama beberapa latihan soal. Nah, terus begitupun sama modul-modul yang lain. Nah, karena yang modul 1 ini kan masih ada tentang galat, algoritma, dan konvergensi, itu sebenarnya lebih ke teori sih. Hitung-hitungannya nggak terlalu berat banget, tapi dia justru jadi kunci dari metode-metode yang setelahnya kayak gitu. Nah, masuk ke modul 2 ini ada metode tertutup dan terbuka. Nah, di metode tertutup ini itu rencananya kita bakal mulai belajar di tanggal 16 Februari. Berarti di hari Minggunya tuh. Ini teman-teman boleh catat ya, biar nanti sebelum belajar baca dulu modulnya. Nah, gitu. Jadi nanti kita diskusinya enak, nanti kita belajar juga enak. And then di yang kegiatan belajar duanya, yang metode terbuka itu di tanggal 22. Nah, ada spare tuh dari antara yang si metode tertutup sama metode terbuka dari yang pertama tanggal 16, yang keduanya tanggal 22. Baru nanti di tanggal 23 Februari kita masuk modul 3 yaitu metode Mullers. Nah, kayak gitu dan seterusnya. Jadi yang kegiatan nanti yang metode Barstow ini berarti mulainya di Maret seperti itu. Nah, kenapa begitu teman-teman? Biar kita tuh fokus satu metode itu kita pelajari sampai detail beserta materi dan latihan soalnya. Enggak cuman kayak oke, kita tahu judulnya apa, konsepnya gimana, selesai gitu. Enggak. Nah, karena metode numerik ini justru kuncinya adalah ya latihan soal gitu, ngerjain soal-soal yang ada di modul, sama ada beberapa juga yang di modul lama. Ini kan pakai modul baru ya. Nah, yang di modul lama juga nanti bakal aku tambahin ke teman-teman. Kalau ada yang serupa model soalnya dengan metode yang sama, itu gunanya buat latihan teman-teman juga. Aku nggak tahu sih tutor nanti ngajarinnya bakal pakai metode yang komputasi atau secara manual. Tapi kalau misalkan secara manual, wayahna teman-teman itu harus yang ngitung panjang kayak gitu. Makanya aku pengennya kita belajarnya satu pertemuan, satu metode seperti itu. Kurang lebih itu bakal selesai di Mei awal. Jadi ada spare 3 mingguan untuk masuk ke Juni biar nanti pas ujian kita enak nih review-reviewnya gitu. Jadi mulai minggu depan ya, berarti mulai minggu depan di hari Sabtu tuh tanggal 15 kita udah start di situ sampai bulan Mei itu materi teori dengan latihan soal. Nanti setelahnya di spare waktu sampai ujian itu kita review nih latihan soal kayak gitu teman-teman. Gitu. Nih. Ini siapa namanya yang materi-materinya ada yang metode modul 4. Nah, tentang SPL sistem persamaan linear ada Jacobi sama Gauss-Seidel. Terus ini yang SPL 2. Nah, ini dekomposisi LU Doolittle sama dekomposisi LU yang crowd. Terus modul 6 udah masuk interpolasi polinomial. Ada Lagrange, ada beda terbagi. Beda terbagi itu nama lainnya bisection. Ya, itulah bisection, beda terbagi yang gitu. Terus ada juga polinomial 2, ini metode beda sama bagian demi bagian. Ini kalau nggak salah yang Newton, kalau nggak salah sebutannya. Jadi ada metode Newton juga. Terus nanti modul 8 masuk diferensiasi numerik, ini ada pendekatan deret, ada metode ekstrapolasi dari Richardson,
Terus modul 9 integrasi numerik. Nah, yang ini aturan trapeziodal dan Simpson. Terus integrasi Romberg dan kuadratur Gauss. Nah, baru nanti di modul 10 sampai 12 itu kita ngomongin PDB atau persamaan diferensial biasa. Nah, tapi kita mencari nilai awal. Ini nanti yang dari modul 10 ini sampai 12 nyambung ke analisis numerik. Nah, jadi yang ini basic-basicnya 1 sampai 9 tadi itu metode-metode yang sederhana-sederhananya walaupun nggak sederhana banget gitu. Nah, dari yang 10 sampai 12 nanti nyambung ke analisis numerik gitu. Nanti bakal ketemu sama metode satu langkah, terus Runge-Kutta, terus multi langkah sama, nah ini masalah linear sama non linear. Nanti baru tuh yang unik-uniknya ketemunya nanti di analisis numerik. Itu bakal ketemu Euler, ketemu Taylor, ketemu lagi sama wait a second lupa. Saya lupa nama metodenya apa, tapi dia cukup unik banget hitungannya. Nanti di analisis numerik, tapi basicnya adalah ini. Jadi makanya yang tadi saya bilang satu pertemuan satu metode biar nanti masuk analisis numeriknya enggak kagok gitu teman-teman. Oke. Sampai sini teman-teman ada yang mau tanya dulu nggak? Hari ini kita sharing-sharing aja kali ya. Kita lebih ke sharing aja sih hari ini. Ada yang mau ditanya nggak sama teman-teman? Atau misalkan teman-teman merasa keberatan atau apa gitu, biar ada masukan juga buat saya. Silakan kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan. Izin nanya Kak, kalau misalnya di soal-soal UT itu kan biasanya sejauh ini aku masih perhatiin itu soal tiap tahunnya itu kan mirip-mirip materi-materi yang muncul. Jarang dia ngeluarin tiba-tiba materinya yang nggak pernah keluar, dia keluarin. Sepengamatan aku sih lihat beberapa matkul di 2 semester ini. Kalau metode numerik kira-kira biasanya yang keluar apa ya Kak? Misalnya biar kita lebih biar nanti aku mungkin bisa bulletin gitu di bukunya biar nanti aku bisa latihan banyak di metode-metode itu gitu Kak. I see. Kalau sepengalaman aku ya, jadi aku kalau waktu itu sempet ikut yang UTM si Magnum ini sama yang THE. Ya aku ada 2 kali ujian waktu itu karena yang pertama itu kurang cantik nilainya. Nah itu justru malah materinya berbeda antara yang si UTM. Yang UTM tuh full dari awal sampai akhir tuh ada semua, tapi yang THE itu dia nggak full. Nah yang seingat aku dulu tuh yang di THE ya, yang keluar itu bisection ada, terus Newton ada, plus ini yang LU Doolittle sama Kraut ada, Lagrange ada, sama Nah modul yang aku pakai bukan modul ini. Nah jadi yang di modul lama, yang modul ini semua metode-metode baru. Ada beberapa yang baru. Nah sama ini sih kali ini sih MNA itu ini yang Runge-Kutta. Jadi emang apa ya, dia emang enggak terlalu berbeda banget, tapi dari yang aku alami justru ada sedikit perbedaan Kak. Nah kalau yang sistemnya UTM dia full semua ada, karena kan PG waktu itu aku dapatnya. Nah jadi semua ada, tentang galat ada, tentang yang metode tertutup terbuka ada. Di modul lama itu ya yang di section gitu-gitu ada semua gitu. Kalau nah sekarang aku lupa deh. Yang Magnum tuh kalau yang sekarang dia UTM apa THE sih? Atau UO? Di itunya apa sih yang kemarin UO itu esai ada biasanya Kak. Esai ya? Iya, UO. Okay. Tapi UO apa? UO esai. Oh, UO esai. UO esai. Berarti kalau esai maksimal 5 soal. Nah, berarti di random sih. Nah, itu yang
kayaknya kita bisa lihat dari soal semester kemarin. Kalau ada yang ngambil Magnum di semester kemarin, itu bisa sharing materi-materinya apa gitu. Karena mau yang dipakai kan modul baru. Nah, kalau yang pas aku kebetulan modul lama. Oh, baru ingat metodenya itu Eigen. Nah, ada Eigen kalau yang di lama. Kalau yang sekarang kan tadi Eigen nggak ada tuh. Kalau yang lama ada Eigen, kalau yang sekarang nggak ada. Paling ini sih, sorry. Ini LU Doolittle sama Crowd itu pasti ada. Kenapa ada? Karena dia tuh basicnya itu hitungannya pakai matriks, pakai OBE, operasi baris elementernya Ale. Kalau pernah ngambil Ale 1, nah itu ada di Ale 1 tuh hitung-hitungannya, cara ngitungnya pakai matriks. Zamanku nggak ada LU semester kemarin. Padahal aku Nggak ada nganggap LU. itu ada. Oh, nggak ada? Nggak ada sama Yang sekali. buat- Interpolasi, biseksi, pokoknya yang susah-susah deh. Oh, ringku tuh berarti keluar dong. LU tuh sangat itu favoritku. Tapi nggak muncul. Oh alah. Yang kalau aku justru keluar, yang dari yang UTM ada, yang di THE ada justru. Malah 2 nih, Doolittle sama Crowd-nya ada justru. Oke. Berarti sempat ngambil yang semester kemarin juga kah atau gimana? Iya, kemarin dapet. Oh gitu. Aku tipat. I see. Berarti masih ada soalnya? Soal yang kemarin atau nggak usah soalnya deh, apa namanya materinya? Iya, seingatku itu interpolasi, biseksi, pokoknya yang susah-susah deh. Lagrange keluar. Bentar. Keluar Mana ya bukunya? Lagrange biasanya. Lagrange Zamanmu biasanya gimana Mbak Hiti? Zamanmu dapetnya apa aja Mbak Hiti? Aku dulu dapatnya tuh Lagrange, terus Jacobi tuh keluar. Terus trapezoidal sama Euler, satu lagi iya tadi biseksi itu keluar itu. Euler keluar kemarin, Gauss-Seidel, Iya. Lagrange ada juga. Iya. Kuadratur Gauss juga itu susah-susah semua sih. Biseksi yang gampang cuma biseksi doang. Iya benar. Bisection emang aman ya. Oke. Oh berarti bener fokusnya lebih ke ini, ke MNA, masalah nilai awal PDB. Kayaknya sengaja dikasih ke situ sih sama tutornya. Jadi biar masuk masuk analisis numerik itu nggak kagok. Itu emang Aku tuh kenapa Kak? belajar metode numerik tuh prosedural aja gitu, nggak ngerti rumusnya tuh artinya apa gitu. Jadi ya udah isi-isi aja. Ya sih. Pasti awal-awal tuh nggak usah teman-teman ya. Saya juga waktu pas pertama ambil matkul ini tuh mikir kayak oh ya cuma ngitung gitu kan. Tapi esensinya apa sih gitu kan. Terus kok hitungannya kayak begini gitu. Nah, nanti kita sharing dikit-dikit ya. Jadi sebenarnya si Magnum ini esensinya itu digunakan untuk matematika komputasi. Arahnya itu kemana? Sebetulnya lebih tentang prediksi data. Jadi misal gini, kita kan kalau di soal ada kayak mencari kalau yang ini ya di modul 10 tuh mencari nilai awal dari persamaan diferensial biasa gitu. Untuk ngitungnya kan kita punya apa istilahnya? Ada kayak datanya lah. Nah, datanya dari persamaan, dari titik dan lain sebagainya, titik Y-nya berapa gitu-gitu semua. Nah, itu tuh gunanya nanti untuk tingkat advance-nya adalah untuk prediksi pemodelan dari suatu hal gitu, dari suatu hal itu apa. Nah, ini nyambungnya kalau di mata kuliah PDB larinya nanti ke bidang fisika, entah itu kita ngomongin gelombang, entah kita ngomongin listrik apapun. Nah, basicnya adalah ini si metode numerical ini. Bahkan data-data statistika yang kalau kata kita bisa pakai regresi atau pakai metode-metode sederhana, bisa juga menggunakan ini gitu lah, metode-metode yang ada di numerical ini. Ini esensinya luas sebetulnya. Kalau secara ngitung-ngitungnya makanya ngitungnya asik lah gitu. Nah, tapi konsepnya, esensinya adalah untuk matematika komputasi. Cara berpikir komputasinya itu justru kita belajar di sini.
Nah, makanya ada beberapa metode kan ada pengulangan tuh. Kita ulang iterasi 1, iterasi 2, iterasi 3 sampai berapa angka di belakang koma gitu. Nah, berapa angka di belakang koma itu tuh justru nunjukin detail angka yang kita temui dari masalah yang kita punya kayak gitu. Esensinya gitu, Kak. Nah, ini aku mau share sedikit tentang apa sih metode numerik. Bentar, aku ini dulu. Wait. Tada. Nah, udah kelihatan teman-teman? Oh, ini. Belum? Di saya udah kelihatan. Sudah kelihatan. Oke. Nah, ini jadi si metode numerik itu tuh adalah teknik untuk menyelesaikan masalah. Nah, yang tadi saya bilang itu tuh sebenarnya yang ya gak cuman metode numerik aja ya, semua juga menyelesaikan masalah gitu. Tapi khusus untuk yang si numerik ini itu dia jangkauannya sangat-sangat luas gitu. Nah, metode-metode yang kita pelajari nanti di modul ini ya gunanya untuk nyelesain masalah-masalah yang kita punya gitu. Cuman setiap metode pasti punya plus minusnya masing-masing. Nah, misal kayak bisection itu sangat mudah kita gunakan gitu. Tetapi minusnya dia adalah hasil yang kita peroleh itu bukan tidak benar ya, tapi tidak tepat secara galatnya gitu loh. Nah, galatnya tuh di gini, metode numerik kan kita sendiri berurusan dengan galat atau error dan algoritma. Nanti yang di modul satunya, maksud galat itu tuh adalah nilai nilai selisihnya gitu loh, detailnya gitu. Singkatnya tuh kayak setiap metode itu pasti bakal nemuin hasil yang tepat kalau kita ngitungnya tepat, tetapi setiap metode bakal memiliki galat yang berbeda-beda. Misal nih, kita punya masalah A, kita hitung menggunakan metode bisection, dapatlah nilainya sekian gitu. Nah, tapi kalau kita ngitungnya lagi pakai Euler dengan perhitungan yang berbeda, dengan pendekatan yang berbeda gitu, dapatlah hasil sekian. Ternyata hasilnya lebih detail yang si Euler nih daripada bisection. Nah, hasil dari kedua metode tersebut itu bisa kita lihat nih selisihnya berapa, perbedaan antara nilai yang pakai Euler sama nilai yang pakai bisection. Nah, nanti nilai selisih dari kedua metode itu yang disebut sama galat. Galat tuh errornya, oh ternyata nilai error antara si bisection sama Euler sekian gitu. Nah, itu yang bisa kita lihat di modul berapa sih gitu loh, maksimal nilai galat yang yang masih ditoleransi gitu. Nah, itu kalau nggak salah dia nggak lebih dari 1 deh kalau nggak salah ya. Wait a second. Nah, jadi galat itu, ini kita lanjut ke galat ya, sorry bentar. Nah nih, galat itu kan perbedaan nilai yang sebenarnya exact value dengan nilai pendekatan atau approximate value. Nah, jadi itu maksudnya sederhananya bisa kita sebut galat itu adalah selisih antara angka sebenarnya, angka yang kita peroleh dari suatu metode dengan harga yang pendekatannya berapa, atau kayak perbandingan gitulah teman-teman. Nah, sumber galat itu dari mana sih? Ada galat bawaan. Nih, dia galat yang berasal dari data atau model matematika tertentu. Nah, terus juga ada galat pemotongan, galat yang timbul akibat penghentian proses perhitungan. Jadi, kalau teman-teman pernah bukan pernah ngebayang kali ya, kalau pernah ngelihat data di IHSG, kan dia bakal banyak data tuh, terus kan gerak terus ya grafiknya. Nah, kalau misalkan ada proses berhenti, tiba-tiba nih data berhenti nih, gerak nggak lanjut lagi. Nah, itu juga ada yang namanya galat di situ. Nah, itu galat pemotongan sebutannya. Dan ada galat pembulatan, itu yang timbul akibat pembulatan angka. Nah, biasanya itu kalau dulu waktu kita SMA ada di materi fisika,
angka penting kan, ada kita ngebulutin angka tuh, ngebulutin suatu angka, let's say kalau 2,18 gitu, kita bulutin jadi 2,2 gitu. Nah itu juga antara 2,18 sama 2,2 berarti beda 0,2 kan, 0,02 gitu. Nah itu adalah galat gitu, galat pembulatan. Terus jenis-jenis galatnya itu ada galat mutlak dan galat relatif. Nah kalau mutlak itu dia udah paten selisih nilai antara nilai sebenarnya sama nilai pendekatan. Nah yang relatif ini yang galat mutlak dibagi sama nilai sebenarnya. Jadi bukan mainan, bisa disebut mainan sih ya. Mainan dari si numerik ini sebenarnya kita hanya mencari nilai dari suatu metode dengan detail yang benar-benar detail gitu loh, bukan benar atau salah aja kayak gitu teman-teman. Nah dan si antara metode 1 sama metode 2, nah itu tadi yang saya bilang, dia bakal punya galat tertentu, punya error tertentu. Nah mana yang terbaik adalah yang memiliki galat paling kecil gitu, antara si perhitungan kita sama menggunakan metode apa dengan metode apa gitu. Nah yang galatnya paling kecil itu yang paling baik gitu. Kalau dia galatnya besar, nah justru jadi pertanyaan, loh kok errornya gede ya gitu. Kayak gitu, konsepnya seperti itu. Ini kita ngomongin konsep ya. Kalau ngomongin teknis hitung-hitungan, saya yakin teman-teman bisa kok gitu, gampang lah ngitungnya gitu. Tapi kalau secara konsep yang bisa kita bisa kita selaraskan dulu ya seperti itu teman-teman. Jadi tentang numerical ini adalah tentang mencari nilai error sebetulnya, makanya dia ada di modul pertama gitu. Nah terus kenapa sih kita selain bahas galat, bahas juga algoritma. Nah untuk teman-teman yang udah ngambil metode numerik, pasti kan ada aja sih soal atau tugas atau diskusi dari tutor yang ayo hitung metode ini sampai berapa angka di belakang koma gitu, berapa iterasi gitu. Nah iterasi itu adalah pengulangan ya kan. Nah pengulangan secara nggak langsung kita sudah menggunakan metode algoritma dalam penghitungan si numerik ini gitu, atau secara komputasi. Nah kalau di komputasi atau di menggunakan bahasa Python lah misal, itu kita menggunakan istilah looping. Nah gimana loopingnya ini, kita kasih batas gitu loh, kita kasih batas berapa sesuai yang masalah yang kita punya. Let's say tadi misal 5 angka di belakang koma gitu. Nah kita aturlah pemrogramannya, keluarlah nanti dia gitu angkanya yang sesuai perintah kita tadi. Nah makanya kita juga belajar algoritma, gunanya selain menghitung manual, kita akan menghitung secara komputasi. Nah ini saya mau make sure dulu ya ke teman-teman, yang ngambil Mednum semester sekarang, Mednumnya modulnya cuma 1 dapatnya, atau ada modul yang komputasinya, praktikum komputasinya? Dapat 2 nggak modulnya? Cuma dapat 1 kak, yang manual. Oke. Soalnya kalau misalkan udah menggunakan modul yang praktikum komputasi sebetulnya lebih enak sih. Ini jadi ngebuka ini proyek kampus ya, tapi maksudnya untuk mata kuliah ini sebetulnya ada praktikum komputasinya. Nah, praktikum komputasinya itu menggunakan bahasa Python, jadi memudahkan teman-teman untuk menghitung itu nggak secara manual. Karena kalau secara manual ya agak keriting ya tangan gitu, karena kita ngitungnya banyak. Kayak zaman kajian kita apa? Zamannya kakak ini ada prakteknya? Enggak, yang aku enggak, itu baru tahun sekarang ada yang prakteknya, ada praktikum komputasinya, baru yang sekarang. Yang kemarin zaman aku yang ngitung manual. Aku juga ngitung manual, tahu dari mana zaman ya sekarang beneran praktek. Iya. Ada prakteknya. Ada. Jadi UT itu pakai kurikulum baru. Ini sempat dengar sih. Jadi menggunakan kurikulum baru untuk yang numerik ini menggunakan praktikum komputasi. Wah enak banget. Enak banget, aku belum dapat. Zaman Kang Dio, zamanmu ini loh. Belum ada, tapi mungkin semester depan mungkin bakal implementasinya.
kayaknya ya. Jadi kalau yang aku dengar justru harusnya semester sekarang, makanya nungguin sebetulnya kapan nih pakai modul baru apa enggak gitu. Terus kalau pakai modul praktikum enak sebetulnya, kita belajar Python, pakai metode Python. Enak Sebenarnya banget di Python. modul ini sebenarnya di modul ini tuh kayak ada penjelasan tentang algoritmanya gitu di akhir. Cuma tuh dia nggak ngasih tahu aplikasi apa di modul itu gitu loh. Wait, modul. Jadi kayak ada pseudo science lagi pseudo code di akhir pembelajaran suatu metode, tapi nggak dikasih tahu bisa di running pakai aplikasi apa gitu atau bahasa pemrograman apa tuh nggak ada. Isi. Di modul berapa ya, sorry? Di setiap modul, di setiap bab metode tuh ada. Coba bentar, aku lihat dulu. Wait. Harusnya Python sih, minimal Python. Soalnya dia yang paling sederhana kan untuk dipahami gitu loh. Enggak, kalau dikasih yang Java gitu-gitu, wah pusing. Aku lagi belajar sih ini ngisi liburan ini belajar Python. Wah, semangat, keren kali. Wait. Tiap modul ya? Bentar, ini aku buka modul. Sembarang aja ada. Bentar. Yang satu kayaknya nggak ada deh. Coba bentar ya. Wih, coba di 8. 8 itu tentang diferensial numerik. Saya. Nih, Bentar. Pustaka, kunci jawaban, soal reformatif. sebelum latihan. Oh ya, wait, latihan. Bentar, ini materi. Terus penyelesaian latihan. Ada juga ini aku buka modul 8 yang Modul KB2. dulu pun ada misalnya akal persamaan. Terus algoritma Sekant, algoritma Newton-Raphson. Jadi tuh misalnya ada ini yang apa yang dirangkuman ya? Yang langkah 1 apa, ini langkah 2 apa? udah selesai satu metode diakhiri sama algoritmanya gitu. Isi. Ketemu belum? Ada. Aku yang di modul 8 KB2 nih ada. Untuk menyelesaikan metode Gauss-Seidel. Nah, vektor awal X0. Sekian output. Bentar, ini tuh if for set. Kayaknya Java yang dipakai deh ini. Enggak ada tulisannya, nggak pakai aplikasi, pakai bahasa pemrograman apa? Nggak emang ya di sini nggak dijelasin. Cuma kalau udah pakai yang ada set ini, sepaham aku kayaknya Java. Cuman soalnya Python nggak ada istilah-istilah ini. Ya kayaknya pakai yang itu. Nah itu lagi jadi sedikit ngebongkar proyek kampus ya, nggak apa-apa deh gitu. Nah jadi sorry. Jadi emang mudahnya si numerik ini ya itu larinya nanti ke komputasi. Nah gitu teman-teman, ngitungnya lebih sama lagi atau enggak minimal Excel. Dulu waktu saya ngambil yang kedua itu diajarnya pakai Excel sama tutor saya. Excel masih bisa, cuman ya capek aja gitu loh, manual banget. Nah kalau pakai Python, nah ada ya sedikit ringan lah gitu dan lebih cepat ketemu hasilnya kalau pakai Python. Kalau pakai Excel ya lama kita ngerapihin datanya aja gitu. Jatuhnya malah kayak ngitung manual, tetapi cuma medianya Excel gitu loh. Gitu. That's why kita kenapa di modul awal kita belajar tentang error, terus kita belajar algoritma. Nah, ya karena secara konsep ya kita belajar cara berpikir komputasi di sini. Ada step by step yang
hukumnya nggak boleh dilanggar, terus harus sistematis, dan kalau ada pengulangan ya pengulangan berapa kali sampai ketemulah si angkanya kayak gitu, angka yang dimintanya ya gitu, yang tadi contohnya itu berapa angka di 8 koma, nah, pasti ada aja yang kayak gitu kan. Seperti itu untuk mata kuliah ini teman-teman. Nah terus ini, wait a second. Nah, contoh galat. Nah, contoh galat ini misal kita ngitung luas pakai pi 3,14. Nah, terus angka kuadrat dari ini adalah sekian misal. Nah, kita cari tuh galatnya berapa gitu. Terus, nah ini yang algoritma nih. Nah, wait a second. Mana tadi? Nah ini, algoritma. Nah, algoritma tuh maksudnya yang tadi, yang si metode-metode, bukan metode dong. Misalkan metode tadi bisection, kan ada step by stepnya. Nah, step by stepnya itu dari awal sampai akhir itu algoritma sebutannya. Ya, algoritma bisection itu dari awal kita siapin apa dulu, keduanya apa, ketiganya apa. Nanti kalau mau pengulangan balik lagi ke step berapa. Ya sedikit apa ya, bisa dibilang mata kuliah ini tuh ngebosenin karena cuma gitu-gitu aja gitu loh. Cuman yang kita ngitung angka balik lagi sampai setelah ketemu yang sesuai yang kita ingin, nah baru ditutup tuh algoritmanya. Oke, algoritma selesai gitu. Nah, terus nah penggunaan galat. Nah ini analisis galat itu ya untuk mempelajari gimana galat mempengaruhi hasil, terus pemilihan algoritma juga. Nah tadi itu contohnya kan kita pakai bisection sama Euler. Nah itu kita kan milih dua algoritma tuh. Nah mana nih yang lebih akurat, lebih detail lagi hasilnya. Nah itu nanti dilihat dari analisis galatnya. Nah baru masuk ke pengembangan algoritma. Ini yang ini ya, yang pengembangan algoritma sih untuk kayaknya nggak terlalu disentuh banget. Tapi dua ini yang analisis galat dan pemilihan algoritma itu yang emang apa ya, jadi kunci lah gitu nantinya. Nggak bukan untuk ujian ya, orientasi kita nggak cuma untuk ujian. Let's say teman-teman nanti mau berkarir di bidang matematika atau di saudara-saudaranya matematika, entah itu fisika, teknik, informatika yang begitu, ini konsep ini tetap kepake dan aplikasinya luas ya. Tadi contohnya ada di fisika, ada di komputer, informatika yang kayak gitu. And then nah nih ini udah masuk kesimpulan aja. Sorry bikin slide-nya dikit banget. Nah jadi ya galat dan algoritma itu konsep penting untuk di metode numerik. Terus ya memahami galat dan algoritma itu ya gunanya yang saya tulis di sini untuk menghasilkan solusi yang akurat dan efisien. Nah mana nih yang paling efisien gitu, yang paling cepat, yang paling efektif gitu dalam menyelesaikan masalah. Nah, makanya dia belajarnya metodenya banyak banget. Nanti dari sekian banyak metode itu kita bisa perhatiin nih mana yang efisien, mana yang akurat. Nah itu yang nanti kita gunakan untuk menyelesaikan masalah yang kita punya gitu. Nah masalahnya juga kan gak cuma masalah kecil nih, nanti kan ada masalah-masalah besar yang harus kita handle gitu di soal-soal numerik gitu. Nah itu nanti kita bisa langsung kebayang gitu, oh ini gue punya masalah gede nih, ini yang pokoknya masalahnya rumit banget nih, tapi gue butuhnya tuh waktu yang cepat, efisien, tapi hasilnya akurat. Metode apa ya yang bisa gue pakai? Nah nanti bisa teman-teman langsung telaah gitu dari sekian banyak metode di metode numerik ini gitu. Nah yang tadi saya bilang juga bisa digunakan di bidang teknik, sains, ekonomi, banyak. Dia sangat luas. Mata kuliah ini adalah bisa disebut, sorry kalau agak-agak gimana, bisa disebut sebagai sastranya atau bahasanya dari ilmu pengetahuan lain. Itulah esensi dari matematika. Matematika adalah bahasanya ilmu pengetahuan tuh ya, seperti itu teman-teman. Agak filsafat ya, tapi seperti itulah gitu teman-teman. Oke, ada mau sharing-sharing dari teman-teman tentang numerik atau sudah cukup pushing dengan numerik? Ini nanti galatnya, ini kan galat masih masih kulitnya ya. Next nanti hari Sabtu kita detailin tentang galat dan algoritma.
Oke, teman-teman, ada yang mau sharing? Jangan malu-malu, ngomong-ngomong aja. Mau ini aja sih Kak, mau nanya seputar apa namanya nanti matkul-matkul ke depannya. Tadi kan ada kayak matkul analisis numerik atau di PDB gitu kan. Aku kan ada sempat ngobrol beberapa sama anak matematika tapi di luar UT kan. Nah, untuk matkul-matkul itu tuh mereka memakai bantuan software juga gitu. Kayak perhitungannya secara komputasi juga. Tapi kalau di UT apakah kita akan diajarkan atau at least dikasih gambaran tentang komputasi gitu atau kita benar-benar full teori hitungan manual Kak sampai akhir nanti? Kalau dulu begitu manual. Nah makanya yang sekarang itu kita bakal dikasih komputasi. Itu saya pikir mulai semester sekarang. Tapi kalau misalkan enggak, berarti semester depan yang ganjil. Ini kan genap nih, yang ganjil berarti. Karena ini jujur aja ya, UT tuh karena terlalu teori banget tanpa ngasih yang komputasinya, jadi kitanya sulit bersaing sama anak-anak kampus lain gitu. Anak kampus lain udah Python udah makanan sehari-hari, terus udah pakai MATLAB tuh udah kayak udah mainannya juga gitu. Minimal banget GeoGebra yang mereka pakai untuk pemodelan geometri, minimal banget itu. Nah kita kan nggak, jujur aja ya, selama di UT hitungan semua manual, bener-bener manual yang berdasarkan modul udah. Bahkan ada beberapa tutor juga nggak ngarahin kitanya untuk nanti pakai software ini ya gitu, dikit banget yang begitu. Jadi semua pada ngandelin dah ini modul, ini teorinya selesai gitu loh, lu kerjain dah gitu. Padahal ya untuk survive nanti setelah keluar dari matematika itu kan ya kita harus bisa semua gitu. Makanya kalau yang aku lakuin adalah jadi kepo sendiri ke anak-anak matematika luar kampus UT dan jadinya belajar mandiri tentang itu semua gitu, tentang Python, tentang MATLAB, tentang GeoGebra gitu semua, sampai pada akhirnya dapatlah kabar kalau misalkan untuk mata kuliah ini, karena memang mungkin nggak tahu juga ya mahasiswa-mahasiswa yang lain atau alumni-alumni yang lain sedikit ada ngeluh lah gitu, ngitungnya kan kita agak panjang ya, masa sih nggak ada bantuan software gitu atau bantuan secara komputasi gitu yang untuk memudahkan. Dan ya harus kita akui kalau kita ngitung manual itu pasti malah banyak errornya gitu kan ya. Satu, capek, dua, kita nggak fokus karena angkanya banyak banget ya kan gitu. Nah jadilah kayak UT tuh mengeluarkan lah si praktikum komputasi gitu teman-teman. Dan itu sih saya pikir sekarang kalau sekarang asik bener teman-teman, karena ya itu tadi lebih lebih efisien teman-teman menghitungnya gitu. Ini tuh praktikum komputasinya satu sama metode numerik atau akan ada matkul baru? Harusnya gabung. Yang saya dengar harusnya gabung. Karena yang di modul itu sama modul numerik itu sama hitungannya. Jadi bukan hitungannya sama ya. Jadi yang soal di modul ini nih numerik, soalnya apa? Kan kalau di modul numeriknya hitungan manualnya. Nah, kalau yang di modul praktikum komputasinya itu hitungan secara Python-nya gitu. Jadi, soalnya aku kayak dengar ada matkul katanya matematika komputasi gitu, bakal ada matkul baru. Terus bukunya lagi dibikin. Oh gitu. Kalau itu aku justru nggak dengar, tapi yang aku dengar adalah saling bareng nantinya. Jadi nanti iya metode numerik ada prakteknya gitu ya. Gitu. Jadi teman-teman double belajarnya, manualnya iya, komputasinya iya. Tapi nggak kemarin aja UO apa namanya metode numerik nggak boleh pakai kalkulator, tapi buka buku. I see. Hitungan segalat-galat gitu, kagak pakai komputer, kagak pakai kalkulator.
angkanya kadang di belakang komanya mintanya banyak lagi. 5. Oh, masih mending 5. Saya waktu itu dapatnya minta 10 angka. Wah, Iya, tapi waktu THE ya? enggak, itu tugas 1. Oh, Tugas tugas. 1 minta 10, pas THM mintanya 7 kalau nggak salah. Minta 7 angka. Waduh. Ya gitu. Jadi makanya nih gokil juga kan gitu. Udah banyak angka di belakang komanya gitu. Ini nggak pakai kalkulator lagi. Ekstrim kali. Nggak ngerti isi pikirannya tuh apa coba. Kualitas apa yang mau diuji dengan mengerjakan metode numerik tanpa kalkulator gitu. Gokil nih. Harus ya lumayan menantang, sangat-sangat menantang. Hmm. Baru kemarin doang nggak pakai kalkulator atau udah dari kapan nggak pakai kalkulator itu? Aku nggak tahu zamannya Mbak Hiti gimana. Udah ngambil belum sih? Sama nggak boleh pakai kalkulator. Aktuaria, Mednum, analisisnya sama nggak boleh. Metode statistik itu matkul yang sangat butuh pertolongan itu. Serius? Berarti udah setahun ini Pertolongan berarti? yang kalkulator. Oh walah. Saya harus baru tahu. Soalnya ya sih udah setahun juga sih ya nggak ini apa kepo-kepoin ujian kayak gimana gitu. Lumayan bukan lumayan lagi, sangat menantang jatuhnya malah kalau nggak pakai kalkulator tuh. Karena kan angkanya ya begitu detail, apa harus ada akurasinya yang bisa dibantu sama kalkulator.